Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah, habibir rahman, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ahlus sidqi wal bayan ila yaumil mi'ad wa fihil mannan wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, alhamdulillah kita mengawali perjumpaan kita pertama terhubung kembali lewat live ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas mengawali kehidupan di hari ini, tentunya tersambung lewat waktu Indonesia bagian barat dalam keadaan yang baik, insyaallah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan bimbingan oleh Allah dalam menjalani hari-hari kita sehingga mampu menenun berbagai macam aktivitas kegiatan kita dengan capaian-capaian maksimal dan bernilai dunia dan akhirat insyaallah. Dalam konteks itu kita akan bersama pagi ini untuk mengaji dan mencoba untuk menghadirkan beragam tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terkait dengan bimbingan berkemudahan dalam menjalani kehidupan, mencari berbagai macam petunjuk yang mencerahkan dan mengantarkan kita pada kehidupan yang berkemajuan. Tiada lain sumber semua itu seperti yang kita yakini sebagai seorang muslim dan telah dibuktikan dalam perjalanan sejarah, bukan hanya memberikan manfaat pada pribadi kita sebagai muslim, tapi juga memberikan maslahat dalam kehidupan sosial kita, dalam konteks kemanusiaan, memberikan semangat pada kita dalam membangun daerah, membangun lingkungan, dan serta memakmurkan negara dan bangsa tempat kita berpijak. Itulah Al-Quran. Sekali lagi, itulah Al-Quran, wahyu sempurna yang disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia, membebaskan dari beragam bentuk ketertinggalan, beragam bentuk kegelapan menuju cahaya yang cerah dan berkemajuan. Telah dibuktikan dalam sejarah bahwa Al-Quran turun di lingkungan masyarakat yang disifati dengan jahiliyah, begitu tertinggal dalam peradaban, begitu tertinggal dalam pengetahuan, begitu terbelakang dalam etika dan moral. Al-Quran menuntun umat yang disifati dengan jahiliyah itu menjadi umat terbaik yang dikenang melintasi sejarah dan disifati dengan khairu ummah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah terlahir dalam kehidupan, dalam konteks sosial, dalam perjuangan, dalam tatanan kehidupan dunia ini, dan kalian orang-orang yang konsisten untuk menegakkan kebenaran, berbagai macam kemuliaan, mencegah dan menjaga diri dari berbagai perbuatan menyimpang, dan semua dilakukan atas dasar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, umat terbaik yang dalam hidupnya tercatat dalam sejarah mampu bertransformasi dari berbagai tindakan menyimpang, tindakan kriminal, tindakan yang tidak terpuji, menuju beragam bentuk perilaku yang sangat dimuliakan, dikenang oleh sejarah, dan nyaris semua macam aktivitas dan profesi yang melekat pada mereka bisa diterjemahkan dan diimplementasikan dalam kehidupan melalui tindakan-tindakan nyata yang berwujud mulia. Jika ada orang yang punya kedudukan, maka kedudukannya digunakan untuk melahirkan berbagai macam kebijakan yang bermanfaat untuk umat, bermaslahat secara sosial, sekalipun tampilan dirinya senantiasa konsisten dalam kehidupan yang begitu sederhana, begitu luar biasa mulia, dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tokoh-tokohnya sudah banyak kita bisa kenang sampai dengan kini, kita baca, kita akses, dan dibuktikan biografinya yang mampu kita lacak lewat sejarah. Pun demikian, bila ada orang kaya, kekayaannya begitu luar biasa melimpah dan digunakan dengan sifat-sifat dermawan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya mengelola dan mendistribusikan harta benda itu supaya bernilai
manfaat dan maslahat, baik di dunia ini, dikenang di berbagai macam bentuk zaman, melewati fase dan eranya, sampai insya Allah diabadikan juga untuk kembali menjadi bekal yang baik saat berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita dapati orang-orang yang luar biasa pengetahuannya begitu melimpah, anugerah intelektualitasnya begitu mewah. Namun dengan itu tidak pernah dikenal sampai sekarang mereka menuntut royalti dalam ilmunya misalnya, tapi menebarkan keilmuan yang luar biasa, kitab-kitabnya bisa diakses, dan ilmunya bermanfaat sampai sekarang, membimbing umat manusia dalam konteks yang sangat beragam di berbagai tempat yang berbeda. Pun demikian yang berjuang dengan tenaganya begitu mulia digunakan untuk saling tolong-menolong, membantu dalam kebaikan, mengentaskan berbagai kesulitan, dan juga viral kita dapati kisahnya sampai dengan saat ini. Ternyata yang merubah mereka dari ketertinggalan, dari berbagai perilaku menyimpang sampai menjadi umat terbaik adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam yang mulia, di hari mulia, di bulan yang mulia, untuk memberikan pedoman berkehidupan pada manusia, mengantarkan pada hidup yang ideal, mengantarkan pada hidup yang istimewa. Jadi sejatinya ketika Allah menurunkan Al-Quran dan menegaskan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang kita kenal dengan menunaikan ibadah puasa di dalamnya. Banyak keistimewaan malamnya saat Al-Quran turun bernilai lebih daripada 1000 bulan kebaikan-kebaikan. Saat diturunkan membawa banyak pencerahan, kemuliaan. Tujuan dari semua keistimewaan itu adalah memberikan petunjuk, hudan linnas, pedoman berkehidupan pada seluruh manusia tanpa kecuali. Jadi kehidupan yang kita jalani di dunia ini dan mengantarkan kita kelak saat meninggal pada alam baru, dimensi baru, ruang dan waktu yang berbeda, serta mengembalikan kita pada pencipta kita, seluruh tahapan-tahapan menjalaninya untuk mengantarkan pada bukan sekedar jalan kehidupan yang mudah dan biasa, tapi jalan kehidupan yang istimewa. Sekali lagi, jalan kehidupan yang istimewa. Seluruhnya terdapat dalam Al-Quran. Di 114 surah, 30 juz, 6236 ayat kurang lebih, seluruhnya ternyata adalah inti kehidupan kita. Ini ada di sini. Solusi tentang berbagai macam persoalan kehidupan, berbagai macam hal yang bisa kita dapati sebagai petunjuk dari mulai kita terlahir sebagai seorang anak yang biasa tumbuh menjadi pemuda, pemudi, kemudian juga bagaimana caranya mencari ilmu yang efektif, bagaimana caranya menjalani kehidupan berumah tangga sebagai seorang suami, istri, ayah, ibu, bahkan sebagai anak. Pun demikian ketika menjadi kakek, nenek, bagaimana beraktivitas secara sosial, mencari kerja yang baik, mendapatkan dengan cara yang benar, sampai persiapan untuk pulang, dan bagaimana kita menyiapkan satu kurikulum kehidupan setelah disampaikan keadaan-keadaan yang akan kita lalui, baik di alam kubur, kemudian juga di akhirat, dan indahnya ditampilkan dengan begitu rinci persiapan yang ditawarkan kepada kita untuk dimaksimalkan hingga pertanyaan pada akhirnya, kemana hidup kita akan ditata. Fa'aina tadhhabun. Setelah semua ini dijelaskan, maka engkau akan kemana? Bagaimana engkau menata jalan hidupmu? Itulah Al-Quran. Maka berbahagialah orang Islam khususnya, atau manusia pada umumnya, yang ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, yang mendekat kepada Al-Quran. Itu yang menjadikan kami begitu bersemangat untuk menebarkan cahaya Al-Quran, bahkan dalam berbagai keadaan begitu ketat dan tegas kami sampaikan, supaya kita tidak terpisah dari Al-Quran. Al-Quran memberikan bukan hanya petunjuk, bukan hanya pedoman, tapi juga memberikan perubahan pada kehidupan kita menjadi lebih nyata, berkah, dan bermanfaat. Untuk itu, teman-teman sekalian, di edisi subuh kali ini, pagi kali ini, waktu Indonesia bagian Barat, kita akan coba belajar tentang cara cepat berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya terkait dengan bagaimana kita berupaya untuk menghafalkannya. Seperti apa standar hafalan yang benar dalam Al-Quran itu, selain mengacu pada bacaannya, juga kepada adabnya. Di atas semua itu adalah standar keberhasilannya. Tentu ada 3 hal yang terkait dengan interaksi kita bersama Al-Quran. Ada yang sifatnya bacaan atau qiraah,
ada yang sifatnya kajian atau tilawah, dan ada yang sifatnya hafalan, yaitu hifz, ya, hifdzul Qur'anil Karim. Nah, kita akan batasi di sesi ini ke aspek hafalan. Untuk yang bacaan dengan kajian, insya Allah di pertemuan lain kita akan kaji dengan lebih seksama dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada aspek, teman-teman sekalian, cara cepat untuk menghafal Al-Quran. Baik, sebelum sampai ke titik teknis, saya ingin memberikan satu pembagian informasi. Lebih enak share ya, daripada kita mengajarkan, lebih enak kita share apa yang kita pelajari dari guru-guru kita semua, kita sampaikan kembali sehingga manfaat-manfaat ukhrawinya pun akan mengalir terus kepada guru-guru kita tercinta. Itu adab di antara murid-murid, santri-santri di pesantren. Seringkali kita memulai sesuatu dengan menisbatkan informasi yang kita dapatkan kepada guru-guru kita yang tersambung kemudian pada ajaran Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu mudah-mudahan setiap hurufnya bahkan mengalir pahala mulia kepada guru-guru kita, dan semoga keberkahan menyelimuti mereka dan keluarga mereka semua. Teman-teman sekalian, di masa lalu penghafal Al-Quran itu disebut dengan Hamilul Quranil Karim. Hamilu Al-Quranil Karim atau Hamilu Kitabillah. Orang yang mengandung kalam Allah, orang yang mengandung Al-Quran. Nanti kelak akan membedakan dengan yang menghafal hadis. Jadi dulu penghafal Al-Quran itu disebut dengan Hamilul Quran. Nah, penghafal hadis disebut dengan hafidh, ya, untuk membedakan. Jadi hafidh umumnya dilekatkan kepada sosok yang memiliki kemampuan menghafal hadis luar biasa. Ada yang menyebut hafalannya sampai 100.000 hadis. Ya, sanad dan matan. Sanad itu artinya silsilahnya, kan, diterima dari siapa hadisnya, sampai kemudian tersambung pada Rasulullah SAW. Jadi begitu ketatnya dalam Islam, informasi yang menjadi pondasi beragama itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh setiap orang berpendapat jadi rujukan, tidak. Ya, ada sistematikanya, namanya sanad, sehingga agama ini terjaga, tidak ada celah kreativitas bagi setiap orang untuk membuat sesuatu yang baru dalam konteks ibadah. Ya, bukan dalam konteks implementasi kehidupan sosial, kehidupan duniawi, atau terapan-terapan fikih yang menghasilkan hal-hal baru. Ya, itu pun secara fikih kaidahnya tetap sistematis, tersusun. Bahasa ilmiahnya terkodifikasikan dari sejak awal sampai dengan kini, sehingga agama itu terjaga. Ya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sistematika semacam ini yang terhubung, maka setiap orang bisa kreatif mengatakan apa yang diinginkan. Nah, ini keunggulan di dalam Islam. Maka penghafal hadis ada yang membatasi kurang lebih 100.000 hadis dengan sanadnya diterima dari siapa, dan itu pun diseleksi kembali secara kualitatif. Ya, kualitasnya apa nih? Apakah sahih? Sahih nanti ada 5 syaratnya dalam ilmu hadis. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Ya, ada ketersambungan sana, diterima dari orang yang adil, adil lagi diterjemahkan lagi apa yang dimaksud dengan adil ini. Kemudian ada dhabit, kekuatan hafalannya, ya, bagaimana standar kuat hafalan. Kalau turun sedikit nanti bisa turun tuh. Imam At-Tirmidzi membuat kualifikasi baru menjadi hasan. Ya, kalau kualifikasi dari 100% turun aja misalnya 90% itu sudah lain kualitas hadisnya. Ya, kemudian min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Tidak boleh ada celah-celah tertentu yang dengan celah itu diturunkan status hadis menjadi kualitas tertentu. Nah, nanti ada turunan-turunan tuh, ya. Jadi lemah itu disebut dengan dhaif. Dhaif itu ada turunan lagi. Jadi jangan disimpulkan dhaif ditinggalkan, tidak. Ya, ada turunan, kita belajar tuh, ya. Nanti dhaifnya sanadnya apa nih? Apakah ada celah atau putusnya di tengah-tengah misalnya seperti mu'dhal, atau munqati'nya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir, itu istilahnya lain lagi. Ya, nanti sehingga dari para ulama hadis itu ada ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Ada la ba'sa bihi misalnya, laisa bihi ba'sun, kan? Dan seterusnya sampai yang paling puncak nanti ada la aslalahu, ya, atau majhul dan seterusnya. Itu istilah-istilah dalam ilmu hadis yang sifatnya khusus. Nanti insyaallah di sesi kajian kami bersama para musyrif,
Musyrifah pesantren ada salah satu materi tentang mustalah hadis ya. Ilmu untuk memahami dan mengkaji tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan hadis. Sehingga tidak begini, hadis sahih. Nah, kualifikasinya apa? Nah, lalu tahap keduanya, bagaimana kita memahami yang sahih itu? Nah, jadi bukan berarti sahih lalu dibawa pemahamannya sesuai kemauan diri sendiri. Itu nggak bisa demikian. Ya, ada turunan-turunannya. Ada ilmu untuk mengetahui sanad, ada ilmu untuk memahami matan. Nah, jadi tidak semua yang sahih lalu dengan terjemahan keluar hukum, tidak begitu. Ya, menempatkan yang sahih ini dipahami dengan baik dan ditempatkan bagaimana praktek hukumnya seperti apa. Nah, itu ada ilmunya sendiri. Nah, ini beda dengan ilmu sanad. Ilmu sanad hanya untuk mengetahui yang sahih dengan yang dhaif. Nanti dhaifnya apa lagi, kualitasnya bagaimana. Untuk menggunakan hadis itu dalam konteks amalan, ada ilmu lagi yang kedua nanti. Ya, ilmu itu pun lebih detail kembali. Jadi tidak semua orang yang tahu sahih, dhaif bisa paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini penting di era kekinian karena kami amati seringkali ada pemaksaan ya dalam konteks baru tahu ilmu sanad, maka dipaksakan digunakan kepada ilmu matan. Nah, ini juga berbahaya karena bisa salah tempat dalam konteks penggunaan. Ya, atau sebaliknya, fokus kepada matan bahkan dinilai seakan seperti hadis padahal sanadnya bermasalah. Ya, dan boleh jadi itu tidak bersanad, dan ini persoalan yang cukup serius. Itu nanti ada ruangnya. Pagi ini semangat karena sudah lama kita tidak live ya. Baik, nanti insya Allah ada ruangnya, ada waktunya juga. Sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, untuk ahli Al-Quran dulu disebutnya dengan hamilun, ya, hamilul Quranil Karim. Jamaknya hamalatun. Ya, hamalatun. Hamilun jamaknya hamalah. Itu ada kitab yang pernah dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Imam Nawawi Yahya bin Syaraf itu beliau punya kitab diantaranya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, satu penjelas yang sangat terang, timbangan yang sangat nyata dalam menerangkan adab para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Ya? Jadi penghafal Al-Quran pun ada adabnya. Menghafal Quran tidak bisa tiba-tiba langsung memulai hafalan, tidak. Ada adabnya dulu, ada tuntunan etikanya dulu. Nanti dengan itu semua dituntun kita bagaimana berinteraksi yang benar. Itu luar biasa bagi untuk pengajar dan juga pembelajar. Ya, caranya bagaimana, bahkan diatur mulai masuk ke tempat hafalan, cara bersikap kepada guru, nanti manfaatnya pada percepatan hafalan seperti apa. Kembali, kenapa disebut hamilul Quran? Ya, dulu tidak dilekatkan kepada hafizul Quran. Hamil itu artinya dari kata hamala, yang membawa, mengandung. Mengandung itu artinya kan dibawa ke dalam dirinya. Ya, seorang perempuan hamil, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ya, ada di Quran misalnya surah ke-31 Luqman di ayat ke-14. Juga ada redaksi yang mirip di Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Nah, itu hamala, ya, ummi, ibuku mengandung, ummi hamil. Nah, kalau hamil ini untuk perempuan khusus, jadi tidak juga menggunakan ta marbutah boleh, tidak selalu harus pakai ta marbutah kalau sifatnya khusus untuk genre tertentu. Misal perempuan haid, ya tidak harus pakai ta di ujungnya, ya. Misalnya al-mar'ah haid, tidak harus haidah karena memang haid untuk perempuan. Ya, kayak hamil, ya, misalnya kita katakan Fatimah hamil, ya, tidak harus pakai hamilah kalau yang dimaksudkan mengandung dalam konteks ia sedang hamil secara biologis, ya, itu disebutkan hamil. Kenapa tidak pakai ta? Karena yang mengandung perempuan, bukan laki-laki, gitu ya. Jadi jangan dipaksakan laki-laki aja. Ya, perempuan aja. Jadi kalau nia aja, tidak perlu menjadi kurniadi atau sebaliknya. Nah, seorang yang mengandung, ibu yang mengandung tentu akan menjaga janinnya dengan baik yang dikandungnya. Ya, tidak mungkin ia memakan makanan-makanan yang merusak kepada janin, berpotensi mencelakai, bahkan diatur olahraga yang baik, makan makanan yang teratur, gizi yang menyehatkan, kan? Kemudian perilaku pun diatur karena tahu sedang mengandung. Nah, itu bahagia. Bahkan beberapa kekinian baru positif saja sudah update status gitu kan. Alhamdulillah positif, strip sekian dan sebagainya. Artinya membahagiakan.
Nah, Anda bayangkan yang mengandung biologi secara keduniawian saja begitu bahagianya. Maka bagaimana dengan orang yang mengandung Al-Quran dalam dirinya? Nah, maka sifat-sifat itu mesti lebih dalam. Ya, firman Allah ya kandung dalam dirinya. Maka satu kebahagiaan yang sangat mendalam ketika seseorang mulai berupaya mengandung firman Allah Subhanahu wa taala, membawa firman Allah dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya. Jadi ketika ia mendapatkan berita positif, wah ini positif bahwa ia sudah mulai mendapatkan bagian dari Al-Quran, ia sudah mulai memotivasikan dirinya menjadi bagian dari penghafal Al-Quran, sudah masuk tuh Al-Fatihah dalam dirinya, Al-Ikhlas dalam dirinya, kan? Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, membanggakan, membahagiakan. Maka dalam saat yang bersamaan, seperti ibu yang sedang mengandung, menjaga janinnya, menjaga bayinya supaya tumbuh sehat, apalagi Al-Quran. Ketika terkandung, dia mesti jaga. Nah, karena itulah tidak dibenarkan bagi seorang penghafal Al-Quran, mohon maaf, merusak hafalannya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang dilarang, berperilaku yang menyimpang, sehingga merusak Quran pada dirinya. Anda bayangkan sifat duniawi saja, kita jaga baik-baik supaya tidak rusak. Orang-orang sekitarnya menjaga. Masya Allah, istri mengandung, suami kan menjaga, tidurnya dijaga, makanan dijaga. Maka bagaimana dengan ahli Al-Quran? Karena itu jika ada anak yang ahli Al-Quran, orang tuanya mesti menjaga. Jangan sampai ayahnya mencari rezeki dengan cara yang haram. Awas tuh ya, yang anak-anaknya dititipkan di pesantren. Apalagi di Mira, kami kemarin sampaikan pada orang tua. Jangan sekali-kali ayah mencari yang haram. Ya, rezeki Allah sudah atur. Bismillah, kerjakan dengan baik. Dapat berapapun berikan pada anak, itu akan istimewa. Imam An-Nawawi dari kecil, itu diberikan ayahnya dan dipastikan sampai beliau dewasa. Ya, Imam An-Nawawi itu meninggal lebih dulu dibandingkan ayahnya. Setelah 7 tahun dari wafat Imam An-Nawawi, baru kemudian ayahnya Sayyid Syaraf itu meninggal dunia. Itu selama hidup dipastikan makanannya halal, walaupun yang diantarkan sederhana, dari kue kering dengan zaitun. Ya, itu pun diantarkan dalam sehari sekali diberikan. Tapi manfaatnya luar biasa. Sampai sekarang kita masih kenal bagaimana keberkahan menyelimuti hidup beliau. Ya, ketawaduan, ya, kemegahan akhlaknya, kemegahan ilmunya, dan beliau begitu tawadhu dan zuhud dalam konteks kehidupan dunianya. Padahal Allah bentangkan dunia untuknya, tapi beliau memahami ma'rifat tentang kehidupan sehingga mengerti mana yang harus diutamakan. Ini yang saya maksudkan. Jadi ketika kita sudah masuk pada lingkar seorang ahli Al-Quran, apalagi penghafal Al-Quran, mengandung firman Allah, maka disebut dengan hamilu kitabillah atau hamilul Quranil Karim, untuk memberikan kesan bahwa ini istimewa. Hamilnya ini istimewa, yang dikandung, yang dibawa firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mesti ada implementasi yang kita buktikan dalam perilaku. Jaga lisan, jaga pendengaran, jaga pandangan, apa yang dimakan mesti baik, gitu kan? Nah, kemudian juga bagaimana Al-Quran ini tetap terjaga dengan sempurna sehingga pertumbuhannya sehat. Kan tumbuh tuh, tumbuh berkembang. Kita akan tahu nanti bagaimana standar-standar keberhasilan dan tipikal-tipikalnya. Seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran dari penghafal Quran yang benar itu. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke teknis, sekali lagi penyebutan nama ini, jadi kita akan masuk bukan untuk mencetak seorang hafidh. Ya, kalau hafidh itu secara bahasa konteksnya lebih kepada menjaga, menghafal lah kalau sekarang. Ya, sekedar hafal. Jadi setiap orang tuh bisa jadi hafidh, tapi tidak semua orang bisa hamil, kan? Nah, ini konteksnya sedang menghafal Quran ya. Jadi yang suka motong-motong untuk para kontainer, ya pencari konten, tolong dicari kontennya itu yang utuh, ya. Kemarin saya agak repot juga tuh. Ya, ini pesantren belum diresmikan, sudah tersebar banyak video peresmian pesantren nih. Ini belum, Bapak Ibu, belum diresmikan. Kemarin itu giat dari kolega kita di Angkatan Udara untuk bakti sosial di lingkungan masyarakat sekitar pesantren. Pusatnya di pesantren, tapi belum diresmikan ya, karena belum seutuhnya jadi seluruhnya. Insya Allah nanti dikabari khususnya masyarakat sekitaran. Maaf sedikit ya, karena ini para kontainer atau pembuat konten kadang-kadang tidak sempurna mengutip dan menginformasikan sehingga ada bias di kalangan masyarakat. Nah kembali teman-teman sekalian, yang kita cetak itu hamilu kitabillah, ya, bukan hafidh. Hafidh dalam konteks itu hanya sekedar dalam konteks bahasa ya, untuk menghafal, menjaga hafalan itu supaya ada.
Tapi hamilu kitabillah, hamilul Quran itu lebih dalam maknanya. Karena itulah kemudian jika ingin menjadi penghafal Quran yang benar, maka yang pertama kita perhatikan ada adab-adab, ada etika, ada standar yang disampaikan oleh Al-Quran. Baik, sekarang kita akan mulai kepada aspek teknisnya. Nah, teknis ini pagi ini karena begitu singkat, saya hanya akan ambil pada dua sisi saja. Ya, sisi yang pertama adalah langkah awal menjadi penghafal Al-Quran. Nanti belum ke terminologi atau pengertian istilahnya secara detail. Langkahnya apa saja. Jadi baru kita langkah awalnya dulu, belum kita detailkan. Nanti yang keduanya kita bahas standarnya dulu, keberhasilan dari situ apa saat memulai. Supaya nanti ada sinkron antara memulai dengan mengamati memulai kita berhasil apa tidak gitu. Ya, ini gambarannya. Yang pertama kita mulai teman-teman sekalian dari Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 56. Ya. Saya juga ingin mencontohkan dengan membawa mushaf saat ini, ya. Kita tidak sekedar menampilkan dari hafalan supaya teman-teman termotivasi juga. Ustadznya pegang mushaf masa muridnya enggak pegang mushaf gitu kan. Nah, ini gambarannya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 51 Adz-Dzariyat di ayat 56. Kita temukan teman-teman sekalian di halaman 523. Ya, 523 di mushaf standar ya. Baik. Ini dulu kita cetak nih mushaf Al-Akhir. Ya, mudah-mudahan nanti insyaallah ada rezeki kita usahakan cetak kembali ya. Ayat 56 sudah, Quran surah 51. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, ya, kata Allah. Teman-teman sekalian, di sini penting diketahui ya, di sini yang pertama catatannya ada menggunakan manafi. Kemarin di Jumatan saya sudah terangkan juga, biasanya kalau nafi ketemu dengan isbat. Nafi itu untuk meniadakan, isbat itu untuk menetapkan. Artinya meniadakan setelah ma, atau kadang menggunakan la. Ya kan? Bisa pakai ma, bisa pakai la, bisa pakai laisa, ada, ya kan? Nanti setelah itu biasanya ada illa. Ya, maka yang setelah ma, setelah la, setelah laisa itu kita nafikan, tepikan, tidak dianggap ya. Nah, nanti yang ditetapkan yang setelah illa, yang diakui yang setelah illa. Misal yang pakai la, kita menggunakan syahadat saja. Ya, la ilaha illallah. La tidak ada, ilaha Tuhan-Tuhan. Jadi kalau pakai la, setelah la ada huruf, kemudian ada harakatnya fathah, ya, nasab. La ilaha berarti yang setelah la itu ditepikan, dinafikan, hilangkan semua, nggak diakuin. La ilaha, nggak ada Tuhan-Tuhan. Nah, kalau sampai sini berarti penafian Tuhan. Nah, ketika itu disempurnakan dengan illa, maka illanya tasbit, menetapkan. Yang tadi ditepikan, kecuali yang ini saja yang saya tetapkan. Illallah, kecuali Allah. Artinya kalau sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, berarti dia hanya bertuhan Allah saja. Yang lain ditepikan. Jadi semua sifat Tuhan hanya boleh dilekatkan kepada siapa? Allah. Nah, jadi bagi orang Islam yang rukun Islam pertamanya adalah syahadat, asyhadu, apalagi pakai syahadat tuh, persaksian yang utama. Jadi seorang kan dikatakan saksi itu, bahkan dalam dunia hukum positif juga, ya kan? Saksi itu kan melihat, mendengar, mengetahui, merasakan, gitu kan? Nah, kalau dia pun tak mampu melihat, ya, dia mendengar, tak mampu mendengar, dia mengetahui dengan ilmunya, tak mampu mengetahui dengan ilmunya, dia merasakan, ada keyakinan pada jiwanya. Nah, itu persaksian namanya, ya kan? Kita tak mampu melihat Allah sekarang, saat ini, karena dimensinya berbeda, begitu agungnya Allah, tapi diberikan tanda-tanda penglihatan di alam. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alam ini diberikan tandanya oleh Allah. Ya, kita nggak bisa melihat secara langsung saat ini, tapi tanda-tandanya ada, ya kan? Baik, kita tidak bisa melihat angin, tapi tandanya ada, bahkan bisa kita rasakan. Ya, anginnya nggak kelihatan. Kita nggak bisa melihat ekspresi. Bahagia itu mana sih? Kan nggak kelihatan. Sedih itu mana? Wujudnya mana? Ya, tapi kita diperlihatkan ekspresinya. Oh, ini ketawa, berarti bahagia. Oh, ini cemberut, berarti ada persoalan.
oh ini isek-isek, berarti pilek gitu kan dan sebagainya. Nah ini kalau dengar suara isek-isek, ada satu tuh reporter kita yang pilek kayaknya, gitu ya. Nah itu tanda-tanda itu nampak dalam kehidupan kita, ya nampak. Jadi dari tanda itu kita kenal hakikat. Nah, itu poinnya, ya. Dari dalil kita kenal madlul. Dalilnya mana? Kenapa harus tahu dalil? Untuk mengenali objek. Objeknya apa? Walaupun objek nggak ketahui, dalilnya ada. Itu gambarannya. Jadi tidak menepikan esensinya. Jangan langsung dikatakan tidak ada. Ya, kan kita tanya buktinya dulu. Ya, kejadian seorang hakim membuktikan kejadian itu nampak, kan hakimnya nggak pernah tahu kejadiannya bagaimana. Tapi tanda-tanda itu mengarahkan pada kejadian yang sesungguhnya dan diyakini, keluarlah putusan. Nah, kan seperti itu. Ya, bagaimana hakim meyakini, bagaimana jaksa menuntut, ya, bagaimana pengacara membela, kan nggak pernah tahu kejadiannya bagaimana. Bukan pelakunya, nggak pernah ada di situ, tapi bisa menyimpulkan sebuah hukum dan diikuti oleh semua, dipatuhi, ya, bahkan diagungkan dalam konteks tertentu. Ya, ini adalah wakil Tuhan dan sebagainya. Bagaimana bisa mengetahui peristiwa sementara nggak pernah terlibat di situ? Ya, ternyata dari apa? Dari petunjuk, dari bukti-bukti yang mengantarkan pada kebenaran dan hakikat. Ya demikian kita juga meyakini Allah Subhanahu wa taala wujudnya, ya kan, keberadaannya, ya, mewujudnya, keberadaannya, wa huwa mujidul wujud, yang menghadirkan semua hal yang wujud. Dengan cara apa? Dengan tanda-tanda yang hadir di sekitaran kita. Ya, yang kita rasakan, kita dengarkan, dan kemudian ada ilmu dari semua itu yang mengajarkan. Karena itu syahadat pakai ilmu. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam. Maka mesti punya ilmu. Annahu, untuk meyakinkan dan menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita ingin menetapkan, makanya dalam akidah itu Islam itu indah sekali. Silahkan riset untuk membuktikan kebenaran Allah. Sampai yakin betul. Makanya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nanti dikasih sarung, ya pindah keyakinan. Kasih biskuit, pindah keyakinan. Sekarang dikasih janji-janji, cuma dengan I love you, hilang. Gitu kan. Tauhidnya itu ilmunya yang bermasalah. Makanya belajar, ya, belajar. Di Islam tuh luar biasa di Quran. Sampai logikanya dibangun, kenapa mesti Allah, logikanya apa. Lalu dikomparasikan, compare. Ya, dibandingkan misalnya dengan keyakinan-keyakinan yang ada, didialogkan itu. Sehingga akal kita mencerna. Nah, kalau sudah yakin, patuh. Kalau sudah yakin, patuh seutuhnya. Nah, itu namanya la ketemu dengan illa. Bisa pakai laisa. Ya, laisa fil qa'ati illa Ahmad. Ya, di ruangan ini nggak ada siapapun kecuali Ahmad. Nah, illanya menetapkan cuma ada objek satu orang, itu siapa? Ahmad. Yang lain ditepikan. Nah, demikian di sini pakai ma. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, ada satu hal yang saya ingin sambungkan dulu. Wa ma khalaqtu al-jinna wal ins. Maknya di sini itu menggunakan nafi dengan pemahaman yang tadi. Jadi seakan-akan ditepikan, nggak ada jin, nggak ada manusia tercipta. Illa, kecuali tujuan hadirnya manusia itu liya'budun, menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau bahasa tingginya tuh begini, kalau ada manusia itu wujud tapi nggak ibadah, seakan-akan tidak teranggap tuh penciptaannya. Ya, gitu kan? Ya, diciptakannya untuk apa? Ibadah. Dalam bahasa lain, kalau ada orang hidup tapi tidak ibadah, dia melenceng dari misi kehidupannya. Maka kita pastikan semua bagian kehidupan kita bernilai apa? Ibadah. Nah, termasuk apalagi intinya keterkaitan dengan Al-Quran. Jadi yang pertama, kalau ingin dipercepat oleh Allah kemampuan kita untuk bisa menangkap, apalagi menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, hasil yang bagus, maka niatkan sebagai ibadah. Ini penting, ya, niatkan. Nah, dasar-dasar utamanya niat. Nanti penjelasnya ada di hadis-hadis. Para ulama menyantumkan hampir pembahasan setiap bidang dalam kajian hadis itu menyertakan hadis ini dulu sebagai hadis standar. Termasuk di Al-Bukhari. Al-Bukhari itu ada 97 topik pembahasan, ya, ada tema-tema di dalamnya. Tema pertamanya itu kitab Bad'ul Wahyi, ya, kitab permulaan wahyu. Nanti setelah itu ada kitabul iman, kitabul ilmi dan seterusnya. Nah, ini kitab Bad'ul Wahyi ini tentang permulaan wahyu tapi dibukanya dengan hadis standar ini. Ya, an Abi Hafsin qala haddatsana qala an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu
Ini dia ya. Lidunya yusibuha awin ra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau yang mau lebih lengkap, faman kanat hijratuhu. Ya, ini siapa yang hijrahnya, ya. Ini yang paling indah. Tolong jadikan standar, ya. Lillahi wa rasulihi. Diniatkan karena Allah dan Rasulnya. Ya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu, peralihan aktivitasnya itu akan dinilai berdasarkan ketentuan yang Allah berikan, diberikan pahala dengan standar yang Allah berikan, wa rasuli, dan Nabi yang jelaskan, Rasul jelaskan. Jadi standar yang pertama, ada orang yang nanti, langsung kita kaitkan dengan pembelajaran kita, yang nanti menghafal Qur'annya itu standarnya standar ibadah yang benar. Apa itu? Lillahi wa rasuli. Ya. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan kita, aktivitas kita, standar penilaiannya dan standar keberhasilannya bergantung pada niatnya. Demikian dalam bahasa yang singkatnya. Ya, innama adatul hasri, membatasi sebuah hukum. Amal jama' dari kata amal. Amal artinya perbuatan yang dinilai, dievaluasi, dipertanggungjawabkan. Maka semua perbuatan kita disebut amal karena dinilai, dievaluasi dalam hisab, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab, Iqra kitabak ya kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Buka kitabmu, itu nilaimu. Ya, sekarang hasil evaluasimu bisa kamu lihat, bisa tampak di hadapanmu. Maka yang dapat tangan kanannya dia gembira, yang di kirinya bermasalah, ada yang di belakang punggungnya itu yang celaka. Ya kan? Kemudian teruskan teman-teman sekalian. Nanti cara kita menata aktivitas itu, mulailah berpikir yang sistematis, berpindah dari yang pragmatis kepada hal-hal yang membawa manfaat dalam kehidupan. Ya, maka cara kita mengalihkan perbuatan yang tak penting kepada yang penting disebut hijrah namanya. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka siapa yang hijrahnya didasarkan pada ketentuan dan ridha Allah dan Rasulnya. Walaupun hadis ini berbicara tentang motivasi hijrahnya Ummul Qais. Ya, ini seorang yang mengejar seorang perempuan bernama Ummul Qais. Jadi motivasi hijrahnya karena calonnya yang dicintainya ini hijrah, maka dia pun hijrah karena calon, karena ingin menikahinya. Ya kan? Nah, maka orang-orang yang benar hijrahnya, ini contoh saja, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu mengacu kepada ketentuan umumnya, bukan karena sifat sebab tertentunya. Jadi walaupun sebab tertentunya karena motivasi orang hijrah saat itu ke Yathrib, kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, karena keinginan untuk mendapati seorang calon istri, maka dibuat hukum umum oleh Nabi. Ya, berpindah pada yang baik itu, memulai yang baik itu, motivasinya begini yang benar. Apa yang benar itu? Motivasinya adalah lakukan karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya niatkan sebagai ibadah. Saya menghafal Quran ini niatkan sebagai ibadah karena Allah. Kalau sudah karena Allah, maka hukum Allah akan dijaga. Apa yang Allah pengen? Ya, supaya cepat tuh bagaimana yang Allah inginkan? Apa perintahnya? Apa larangannya? Wa rasuli, apa penjelasan Rasulnya? Allah sampaikan kepada Rasul, Rasul jelaskan kepada kita. Bagaimana ketentuan menghafal Quran dengan benar, dengan cepat itu. Nah, ini poinnya. Jadi ada yang pertama, dia mengerjakan lillah wa rasuli. Itu poin. Ya, di kalau ilah itu ada fase. Kalau kita menggunakan lam, ilahnya dialihkan kepada lam, itu percepatan, akselerasi. Ya, jadi kalau kita katakan ilallah wa rasuli, nah itu ada proses yang kita akan ikuti. Kalau kita ingin percepat proses itu, gunakan lam. Ilahnya rubah kepada lam, lillah wa rasuli. Ya kan? Baik, itu satu. Atau nanti ada motivasi yang kedua, ya, lidunya yusibuha, karena ingin masalah dunia, aspek materi. Nah, jadi akan ada nanti penghafal Quran yang menghafal karena motivasi dunia. Mohon maaf ya, karena itu saya sering kali murid-murid khusus saya minta tidak ikut MTQ misalnya, musabaqah, perlombaan dan sebagainya. Ya, kalaupun ada yang ikut syaratnya ketat sekali untuk belajar, jangan terlalu sering. Ya, kalau levelnya itu untuk mempelajari, bukan karena konteks dunianya. Nah, salah satu godaannya apa? Nah, ini menghafal Quran karena pengen juara atau karena pengen hafal Quran dengan benar, ya kan? Karena pengen ijazah, pengen sanad, atau karena pengen Qurannya hafal dengan baik. Nah, itu konteksnya di dunia. Ya, ada juga penghafal Quran, menghafal Quran ya ustadz menghafal Quran untuk ceramah. Ceramahnya buat apa? Ya, mencari ridha Allah, mencari petunjuk Rasulullah, atau mencari duniawi.
Wah, ini ada undangan nih, mau nerangkan khutbah Jumat, ya kan? Nah, cari sekarang buka Google, ngapalin ayat di jalan. Buat apa? Supaya khutbahnya bagus. Terus dapat amplop, diukur, ya, dinilai-nilai. Nah, kalau seperti itu berarti dunia yang dicari. Ya, aturan Allah beda lagi. Wala tamnun tastakthir. Kalau memang mau dakwah dengan isi Quran, maka orientasinya bukan untuk apa? Dunia. Nanti akan ditemukan yang seperti itu, penghafal Quran, ada yang sifatnya menghafal, ada yang sifatnya menghafal untuk mengajar, tapi motivasinya bisa berbeda. Awi imra'atin yankihuha, atau ingin jodoh. Nanti akan ditemukan modus masuk ke pesantren Quran karena ngincer santriwati, misalnya kan. Modus ikut taklim, kajian Quran, kajian tahsin, karena suatu saat pernah melihat ya seorang laki-laki yang kelihatannya bagus, rupawan, maka ikut-ikut kajian untuk narik perhatian. Begitu sebaliknya. Nah, ini hal-hal demikian bukan teoritis, tapi dalam kehidupan real bisa terjadi. Karena itu kita bacakan kembali. Ya qala haddatsana qal an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang pertama, yang paling penting adalah niatkan untuk kepentingan ibadah sesuai dengan tujuan hidup kita. Ya, ini dasarnya. Jadi kalau ingin dipercepat oleh Allah, niatkannya karena Allah. Itu. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya itulah yang didapatkan. Dunia ya dunia yang dapat. Ya, hal-hal lain ya hal lain yang didapatkan. Tapi kalau kita lakukan karena Allah, maka insya Allah percepatannya pun diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaidah ibadah ini, kaidah niat, ikatannya satu. Ya, apa itu? Nanti ditafsir lagi dengan sempurna di Al-Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 5, ya. Coba dibuka lagi Al-Bayyinah, ya. Walaupun insya Allah kita semua menghafal, tapi membiasakan pegang mushaf supaya dalam hafalan-hafalan kita itu ada nanti sifatnya penjaga, ya. Setelah Al-Qadar surah 97, kemudian Al-Bayyinah surah 98 halaman 598 sebelah kiri. Ayat kelima, ya. Ayat kelima di pembukanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini tadi di Quran surah 51 ayat 56 jelas disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah, kan? Nah, kemudian di sini cara untuk meniatkan menjadi ibadah itu syaratnya wa ma umiru. Nah, mak lagi tuh. Illa, pakai illa setelah itu. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Nah, tarik ke kita dengan rumus al-ibratu bi umumil lafzi. Dan tidaklah kita diperintahkan untuk menghafal Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, illa, kecuali menjadikan semua interaksi itu liya'budullaha, ya, untuk menjadikan itu semua sebagai ibadah kepada Allah, mukhlisin, ya, dengan ikhlas, dengan cara yang ikhlas. Ya sudah, lillah saja. Ya, kalau ingin dipercepat oleh Allah, lakukan lillah. Kalau sudah ikhlas, dari kata akhlasa yukhlisu, ya, menepikan sesuatu sehingga kosong. Sehingga dalam bahasa Arab itu yang kosong disebut dengan khalis. Ya, selesai semua pekerjaan kosong, khalas. Ya, khalastu minal amal khalasna. Kalian selesai dari pekerjaan, sudah selesai. Artinya kosong, nggak ada lagi yang dikerjakan. Ya, air yang kosong dari campuran sehingga bening, bersih, nggak ada campurannya, kosong. Al-ma'ul khalis, labanan khalisa, susu murni, nggak ada campuran, ya. Susu murni nggak ada campurannya, khalis. Akhlasa, menghilangkan segala campuran sehingga bersih, ya. Kemudian sifatnya disebut dengan ikhlas, orangnya disebut dengan mukhlis. Mukhlis itu orang yang berusaha ikhlas, berusaha, terus berusaha. Nah, kalau yang mendapatkan keikhlasan sudah berusaha, Allah kasih, atau anugerah yang Allah berikan, namanya mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlas misalnya Quran surah 15 Al-Hijr di ayat ke-40.
Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada hamba-hamba Allah yang dijaga dari provokasi serangan-serangan setan. Setan menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri. Ada golongan hamba yang dijaga oleh Allah, yaitu orang-orang yang mendapatkan anugerah keikhlasan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Untuk berusaha ikhlas itu namanya mukhlis. Nah, jadi kalau ingin memulai hafalan Quran, dipercepat, diberikan akselerasi, maka berusahalah untuk ikhlas. Ya, kalau berusaha artinya ada godaan dalam prakteknya, ada tantangan. Ya, macam-macam nanti godaan-godaannya, berbagai hal motivasinya, apakah itu target ujian, target setoran, ya, semua kita ikhtiarkan, tapi semua tepikan. Ya, tepikan semua itu, yang penting saya Allah ridha, yang penting senang dengan apa yang saya bacakan, apa yang saya niatkan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ada percepatan. Ya, betapa kalau kita dampingi penghafal Quran karantina di At-Taisir itu, ya teman-teman nanti satu kali mungkin insya Allah kalau Allah kehendaki kita bikin rame-rame ya, menghafalnya bareng-bareng gitu supaya lebih semangat. Itu saat pendampingan itu luar biasa. Ada yang tadinya belum kebuka, terus begitu keikhlasannya dapat, dia bisa mendapatkan percepatan hafalan dengan luar biasa. Ada yang hitungan hari itu 17 hari, 24 hari. Ada yang sabar usia di atas 70, ya 30 nggak dapat, 60 nggak dapat, 90, Masya Allah sampai 1000 hari. Konsisten aja, ya. Karena memahami bahwa menghafal Quran itu nggak ada batas waktu. Nggak ada batas waktu. Jadi begitu mendapatkan itu, Alhamdulillah karunia hadir. Walaupun usia, ya dipandang oleh orang-orang ini sudah melewati batas ideal. Ya, ingat Al-Quran itu semua usia ideal. Nggak ada yang nggak ideal. Semua usia ideal, semua keadaan ideal. Semua sama. Karena standar pertama keikhlasan. Ada orang pintar belum tentu bisa hafal. Ya kan? Ada orang kelihatan sehat, fisiknya belum tentu bisa hafal. Kalau ingin kita diberikan anugerah tertinggi, yang pertama bangun hubungan dengan Allah secara baik. Gitu ya. Nah, ini yang pertama dari dua yang ingin saya sampaikan. Teknisnya kita belum mulai nih. Baru mengikhlaskan diri dulu, tujukan semua karena Allah. Nah, hasilnya apa? Perbedaan orang ikhlas dengan yang orang masih berlatih untuk mendapatkan keikhlasan itu, atau bahkan orang tidak ikhlas. Ya, kalau menghafalnya tidak ikhlas, walaupun dia hafal nih, bisa banyak hafalannya, tapi tidak ikhlas, maka hasil yang didapatkan itu akan bermasalah. Nanti ada 3 golongan. Ya, 3 golongan ini di surah Fatir, surah 35 ayat 32. Ya, buka ya, ini bagian terakhirnya. Bismillah, surah 35 Fatir di ayat 32, paling kiri itu sebelah atas, halaman 438. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya, dzalikal huwal fadlul kabir. Ya, kemudian dengan keagunganku kuwariskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang telah dipilih. Ya, jadi orang-orang yang menghafal itu orang-orang terpilih sebetulnya. Cuma sayang ketika dikehendaki untuk bisa menghafal Quran, itu kan bisa jadi karena motivasi orang tuanya pernah berdoa, itu kan kakeknya berdoa, terus sistem memaksa dia menghafal sehingga masuk ke dalam sistem itu. Itu anugerah pertama. Cuma sayang karena ada motivasi keikhlasan yang berbeda-beda, ya kan? Nah, ini min ibadina, dari hamba-hamba terpilih. Cuma faminhum zalimul li nafsi, ada orang yang menghafalnya salah. Ya, keikhlasannya berubah. Menghafal Quran itu motivasinya bukan lillah sepenuhnya. Ya, sehingga perilakunya menjadi zalim, menyimpang. Ya, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya sering berikan analogi, gelas untuk menampung air minum, gayung menampung air mandi. Tapi ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Nah, ini ya, hafalan Quran yang standar itu merubah perilaku menjadi baik. Baik, dan bisa menggunakan ayat sesuai dengan tempatnya. Ketika hafal al-ikhlas, dia menuhankan Allah dan menepikan yang lain. Kita menghormati keyakinan orang lain, tapi tidak masuk ke dalam ranahnya. Ya, pegang tauhidnya. Karena saya sudah yakin Allah itu Tuhan saya menafikan yang lain. Ya, dan meyakini Allah sebagai Tuhan. Kita menghormati keyakinan yang lain. Kan lakum dinukum waliyadin itu penghormatan. La ikraha fidin itu penghormatan. Tapi saya meyakini yang Tuhan hanya Allah. Ya, orang lain silahkan dengan keyakinannya, bagi saya yang Tuhan Allah. Nah, itu kan sangat objektif. Toleransi yang paling tinggi dalam akidah kan begitu.
Ya, kalau kita meyakini Tuhan kita Allah, tapi juga berpura-pura untuk penghormatan meyakini yang lain, tapi dalam hati kita yang Tuhan tetap Allah, itu munafik namanya. Ya, makanya yang paling ideal itu apa? Meyakini apa yang kita yakini, menghormati pilihan orang. Ya, orang punya keyakinan yang lain ya kita hormati, tapi bagi saya yang Tuhan Allah, yang diyakini orang itu ya bukan Tuhan sesungguhnya menurut keyakinan saya, tapi dia yakin, saya hormati keyakinan dia. Itu kan yang paling indah, itulah lakum dinukum waliyadin. Nah, dan itu dijamin oleh undang-undang kita juga, udah luar biasa di Indonesia ini. Ya makanya nggak usah berpikir mau rubah-rubah macam-macam. Pancasila dasar negara, undang-undang dengan turunan dari 1945 itu paku terbaik untuk negara kita. Ya di pasal 29 untuk ayat satunya kan untuk paku negara tuh. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasal 29 ayat 2-nya menjamin keyakinan kita. Ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi keyakinan kita dijamin oleh negara. Ya, nah ini ada santi-santi juga mulai terlibat aktif ya dalam aktivitas. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, yang pertama, ya keyakinan kita dijamin oleh negara. Jadi nggak usah khawatir kalau orang Islam punya keyakinan, ya yakini dengan keyakinannya. Jadi ketika kita mengatakan saya meyakini Allah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, yang lain tidak saya pertuhankan, dan saya menghormati keyakinan orang lain. Nah, itu dijamin undang-undang. Awas jangan salah nih, para pejabat juga jangan langsung menilai, oh ini ekstrim, ini tidak toleran. Ah, ini Anda yang nggak paham undang-undang loh. Hati-hati gitu ya. Undang-undang kita menjamin seperti itu dan menghormati keyakinan orang lain. Nah, bentuk penghormatan itu tidak harus mencampur adukan. Ya, jadi yang Muslim silahkan beribadah di masjidnya, digunakan tempat yang baik, ya. Kemudian yakini dengan keyakinan yang paripurna. Yang non-Muslim dengan keyakinannya masing-masing silahkan. Saling menghormati, nggak usah saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan dipaksa harus mengakui semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Itu nggak jelas. Itu melanggar undang-undang. Ya, undang-undang sudah dilanggar, terus dipaksa kepada sesuatu yang memang tidak ada. Negara kita sudah mengatur kok. Ya, itu paham yang tidak jelas, paham yang nggak jelas, paham-paham nggak jelas itu harusnya undang-undang menjaga itu, jangan sampai tumbuh di Indonesia yang kita cintai. Toleransi itu sudah toleran kok. Kenapa dipaksa pada satu ajaran yang sesungguhnya tidak toleran? Kita itu sudah hidup toleran dari dulu, antara Muslim dengan non-Muslim nggak ada masalah. Ya, Muslim dengan Kristen bertetangga. Saya punya tetangga yang Kristen, yang Hindu, kami rukun-rukun saja, nggak ada masalah, saling menghormati. Kenapa harus dipaksa mengakui semua Tuhannya sama? Itu kan ajaran baru tuh. Ya, ajaran baru, keyakinan baru, terus dipaksain. Ya harusnya Kementerian Agama jadi garda terdepan tuh, Menteri Agamanya langsung tampil, ini nggak boleh ada keyakinan seperti ini. Ya yang ada itu saling menghormati, dan nggak usah aneh-aneh. Ya kita itu sudah moderat, sudah toleran, sudah baik-baik semuanya. Jadi cukup praktekkan keyakinan masing-masing, praktekkan amanat undang-undang jelas. So, paham-paham seperti itu malah memecah belah pada akhirnya. Nah saya kalau masalah akidah saya tegas. Tapi ketegasan itu didasarkan kepada apa? Sumber hukum yang jelas. Jadi di agamanya jelas, undang-undang kenegaraannya jelas. Ya kita kan belajar juga gitu ya. Untuk implementasi kebangsaan kan kalau nggak tahu hukumnya kan kita repot. Ya ahli hukum silahkan belajar tentang hukum supaya paham dengan profesinya. Tapi setiap warga negara juga tidak dilarang untuk mempelajari supaya paham cara bernegara yang baik bagaimana. Nah itu poinnya. Ya jadi kita menghafal baik-baik, mempraktekkan baik-baik supaya kita mengerti. Itu poin utamanya. Jadi kembali ke sini teman-teman sekalian, jangan sampai zalim. Ya hafal Quran itu kalau zalim berarti nggak menempat hafalannya. Banyak zalim itu. Ya misal hafal ayat tentang saling menghormati, jangan merendahkan, mencela, jangan bikin hoax, ghibah, berdusta. Masih ada yang dusta. Nah ini berarti hafalan Qurannya kurang ikhlas. Itu aja gambarannya. Gitu ya. Nah itu nanti turunannya banyak sekali. Hafal ayat lagi apalagi misalnya. Larangan korupsi, larangan mencuri. Tapi korupsi juga, mencuri juga. Nah itu berarti menghafal Qurannya nggak ikhlas tuh. Ada tujuan-tujuan duniawi tertentu. Nah sama ustadz-ustadz juga tuh. Ya, kiai-kiai hati-hati tuh. Kalau jualan ayat, jualan macam-macam, padahal tiap hari ngaji, masalah tuh. Nah, jualan proposal misalnya kan macam-macam tuh. Nah, kurang ngaji berarti tuh. Ya, ahli kitab berubah jadi ahli proposal tuh. Awas ya, saya ingatkan nih ulama-ulama. Nih pagi ini saya semangat ya. Ulama-ulama, kiai-kiai nih, ustadz-ustadz, coba pakuin negara kita dengan benar. Bersatu, jangan terpecah belah loh. Kiainya pecah repot. Ustadznya saling ribut ya repot. Ngajinya ngaji apa itu? Ya. Ustadznya saling menghormati, kiainya saling mendoakan, terus jaga jamaahnya supaya tercerahkan, bersatu. Negerinya kita jaga. Kan negeri ini negeri berketuhanan.
Ya, ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan nilai ketuhanan kita jaga dengan sifat-sifat itu supaya aman, tentram, beragama yang baik, dan dasar-dasar kebangsaan kita didasari dengan nilai keagamaan yang benar, bukan menyimpang dari agama. Wah, ini untuk bisa minta ngatur hujan aja kok malah menggunakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, kan salah fatal itu. Negara kita ketuhanan kok, kiai banyak, kenapa nggak sowan ke kiai? Minta para ulama, doa yang benar. Tuntunan ada, dari doa minta hujan sampai doa menahan hujan sampai ngalihkan hujan tuh ada. Ya, jadi nggak perlu bawa yang macam-macam gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kan negara ketuhanan. Jadi kalau kemudian dipraktikkan tidak dengan konteks begitu, melanggar undang-undang juga. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Turunan ketuhanan itu nilai-nilai agama. Artinya kalau ada praktek dalam kehidupan, etiknya itu menggunakan standar agama. Ya, nilai etik dari agama itu namanya takwa. Tujuannya takwa. Kita di Islam itu sholat meningkatkan takwa, puasa bertakwa, haji takwa, ada semua. Ya, kalau mau dicek silakan, dari Al-Baqarah aja sudah ada takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Dari mulai iman dan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sholat untuk meningkatkan takwa. Kita puasa, ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang umrah, yang haji, bekalnya apa? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ya, kemarin baru kurban itu ujungnya apa? Takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, itu saripati dari ajaran agama itu sifat takwanya. Puncak tertingginya tuh, ajaran etik tertingginya itu namanya takwa. Takwa membentuk karakter moral. Ya, dari moral nanti ada etos, dari etos menuntun logos, dari logos keluar patos. Nah, itu secara filsafatnya. Jadi kalau orang ingin pantas, patos dalam mengemban apapun, mesti ada ilmu, logos. Ilmunya dibimbing oleh etik. Makanya etik di atas ilmu. Ya, etik itu di atas undang-undang, itu etik yang paling pertama. Nah, yang dibentuk dari etik itu dari sifat takwa. Karena itu di kerangka undang-undang kita itu dipakunya dengan takwa. Coba di pendidikan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu. Ya, dari pasal menimbang sering saya ungkapkan ini. Di pasal menimbang itu kan ada 5 tuh, A, B, C, D, E. Ya, di B-nya itu jelas Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Takwa dipaku di situ. Ya, mau jadi abdi negara kan sering saya katakan, yang tribrata polisi yang pertamanya itu kan takwa. Ya, kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lihat di Undang-Undang Kepolisian, kan ada 45 pasal tuh. Ya, 45 pasal itu, teman-teman sekalian. Itu nomor 2 tahun 2002. Untuk penerimaan menjadi seorang anggota Polri itu syaratnya juga ada syarat takwa di dalamnya. Iman dan takwa itu. Ya, ke tentara ada Sabta Marga, kan 7 Sabta Marga itu. Ya, Sabta Marga 7 marga di situ kan. Marga, ketentuan-ketentuan, komitmennya. Ya, dari yang kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kemudian yang kedua patriot. Yang ketiga itu kan Ksatria. Ya. Ya, lihat kan silakan dicek, kami Ksatria ya Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Takwa. Dibawa kemana lagi? Hakim. Nih hakim-hakim nih. Hati-hati nih hakim. Teman-teman hakim kan ada Pancadharma kan 5 etik tuh dari Ksatria sampai Tirta. Nomor 1 kan Ksatria. Ksatria itu siapa? Takwa. Silakan cek di Pancadharmanya hakim. Nah, jadi sesungguhnya negara kita, negara beragama, maksudnya apa? Berlandaskan pada nilai keagamaan dalam menjalankan kehidupan berbangsa bernegara. Bukan negara agama, tapi bukan juga negara liberal, bukan sekuler. Hati-hati, negara kita bukan sekuler, bukan negara agama, tapi melandaskan kehidupan berbangsa bernegara pada nilai-nilai agama. Jadi lebar kita ngajinya tuh. Nah, maksud saya apa? Maksud saya, kalau kita menghafal Quran dengan benar pun, nah maka praktekkan dalam kehidupan kita dan jangan takut mempraktekkan itu. Kenapa takut? Oh, dijamin undang-undang, tapi praktekannya dengan benar. Nah, jadi kalau ada orang Islam belajar Qurannya baik, nggak mungkin zalim, nggak mungkin menyimpang, kata-katanya kasar, lo ngajar kok kasar, gitu kan? Nah, atau mohon maaf, kelihatannya halus tapi dalamnya kasar. Kok belajar dalil hanya untuk menyerang orang, bikin konten untuk nyakitin orang, apa itu? Ya, lalu mengatakan ini Quran yang mana? Ya, ini sunnah yang mana? Ada standar ini, dan standar ini tersanadkan, ada sanadnya. Nah, yang belajar seperti itu pasti putus sanadnya itu. Kalau sudah putus, dhaif. Kalau dhaif itu nanti kualitasnya di 3M itu, yang paling berbahaya. Ya, kalau mungkar, mautruk atau maudhu'.
mungkar diingkari, matruk ditinggalkan, maudhu palsu. Nah, itu kan masalah. Nah, jadi kalau ngajinya benar, Quran yang kita baca itu, maka apa yang terjadi? Ada golongan yang zalim karena kurang ikhlas. Kedua, muktasid, ikhlasnya baru pendek, hanya untuk pribadinya. Jadi belum bisa berbagi. Ya, ada tipikal kelihatan dalam kesehariannya, ya mojok-mojok di tiang-tiang, baru ngulang-ngulang, tapi belum jadi imam, belum mengajarkan, kan? Itu muktasid. Nah, yang sejati, kita bagian akhir, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada orang yang memang ahli Quran ini ikhlasnya betul-betul ikhlas dan dia pionir dalam setiap kebaikan. Jadi apapun dia berusaha mempraktekkan Qurannya. Intinya kalau menghafal Qurannya benar, pasti yang pertama terjadi perubahan hidupnya menjadi lebih baik. Kalau ulama sekarang menyimpulkan ahli Quran itu hal pertama yang didapatkan pada dirinya kelembutan. Apapun profesinya. Jadi nggak ada batas dalam profesi. Anda jadi sekalipun misalnya buruh harian, buruh lepas, ya kan? Kemudian pengajar, ya, atlet, tapi ingin jadi ahli Quran, pasti akan beda. Akan beda demi Allah saya katakan. Baru ngaji walaupun hafal satu ayat itu, sikapnya akan lain. Ada kelembutan, ada ketentraman, ya kan? Ada kedamaian dalam berbagai hal perilaku kehidupannya. Dan kalau sudah dapat itu, nah ini dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang paling agung, yang paling istimewa. Jadi yang istimewa itu di penghafal Quran bukan kemampuan hafal Quran dengan ayatnya, dengan nomornya, sisi kanan, kiri, pojok dikit, pojok kiri ke bawah, bukan itu. Nah, itu kalaupun ditampilkan ya niatnya hanya kemudahan, bukan menunjukkan hafal gini, tidak, ya. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang tujuannya hanya ingin diklaim, punya kemampuan dan sebagainya, itu yang salah. Jadi yang paling utama adalah yang istimewa, yang bagus, berapapun yang dia hafalkan dari Quran itu merubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Hafal ayat lisan, lisannya lebih baik, hafal ayat telinga, telinganya lebih baik, sampai ke ujung bagian tubuhnya. Nah, sekarang mari kita evaluasi. Ya, sama-sama seluruhnya tanpa kecuali, termasuk diri kita juga, termasuk dalam ceramah ini di pagi hari ini, jangan sampai juga setan kan seringkali datang mengganggu tuh. Ya, jadi kita memang tujuannya betul-betul kalau lillah itu tidak ada kepentingan untuk mengecilkan orang atau juga naudzubillah menjelekkan, menyudutkan orang, tidak. Kita jauhkan semua sifat-sifat itu, kita turunkan hal-hal yang kita harapkan Allah ridha dengan semuanya itu. Karena itu teman-teman sekalian, tidak mudah ya kita mengajar itu. Saya walaupun online ini tidak mudah mengajar. Kadang-kadang berlatih diri dulu supaya tidak ada dorongan-dorongan yang terbawa kepada konteks duniawi khususnya. Kan kita ngajarin orang tapi kita gagal pada diri pribadi, kan musibah. Ya. Semacam ada kejadian tertentu, kapan kita harus bisa merespon dan sebagainya. Ya, itu bertarungnya kan tidak mudah. Harus tepikan dulu keinginan-keinginan. Wah, jangan sampai ada kesan bahwa oh ini karena ada kejadian viral ikut di dalamnya supaya ikut komen, ikut gini supaya viewernya banyak. Itu kan juga satu hal yang mesti dihindari. Ya, tidak baik hal-hal demikian. Karena itu kita coba. Ya, kemarin seorang pejuang besar, ya Syekh Ismail Haniyah meninggal dunia. Ya, butuh 1 hari kita untuk merenungi, mengukur diri, kontemplasi, muhasabah. Dari kejadian Rabu kita baru bisa merespon hari Kamis, kan? Nah, supaya juga apa? Banyak hal. Jangan sampai cuma ikut numpang respon, hanya ingin viral, hanya ingin begini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bagaimana kita mengikhlaskan, berusaha dengan baik, kemudian mendoakan, belajar, menata diri kita dulu, lalu kita berusaha mengajak orang dalam hal-hal demikian pada hal-hal yang insya Allah Allah ridhai dalam kebaikan. Ini kan tidak mudah. Nah, jadi membuat konten agama itu nggak sama dengan konten-konten duniawi. Bukan hanya ini numpang-numpang penjelasan, numpang rame, ada berita ini ikut ngomentarin, tidak seperti itu. Niatnya itu yang tidak mudah untuk dijaga. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang kita mulai di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada pelebaran-pelebaran dalam inti-inti materi, karena kadangkala itu dibutuhkan apa yang sedang kita ingat. Insya Allah berjumpa kembali secara live esok hari subuh. Kami ada di Masjid Al-Azhar di Jakapermai yang di Bekasi, ya, di Kalimalang. Insya Allah subuh kajiannya melanjutkan adabul alim wal muta'allim, kemudian dilanjutkan di Tanah Kusir. Ya, tolong catat ya, bukan Tanah Suci, Tanah Kusir. Di Tanah Kusir di Bendi di Masjid An-Nur jam 7:30 insya Allah. Jadi dari Al-Azhar langsung ke Tanah Kusir, baru kemudian kita bersambung kembali pada sifat-sifat terbatas.
Untuk adik-adikku yang insya Allah akan berangkat untuk beasiswa ke luar negeri, dipersiapkan dengan baik. Kita hari Ahad siang menuju sorenya, insya Allah ada pembekalan kami siapkan, dan mohon dipastikan semua berkas disiapkan. Yang kedua, seluruhnya gratis ya, karena insya Allah tiket sudah ditanggung, biaya-biaya yang lain ditanggung, uang saku juga kami siapkan. Jadi kalau ada orang iseng menghubungi ini itu minta biaya, itu pasti palsu ya. Yang kami siapkan insya Allah sepanjang kita mampu kita siapkan. Kalau ada hal-hal yang patut untuk dibagi, kami sampaikan dalam keadaan yang terbuka, tujuannya apa dan sebagainya. Tapi sejauh ini, insya Allah dengan izin Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga berkenan. Mohon maaf seringkali banyak berbuat salah, khilaf, semoga dengan kerendahan hati bisa dimaafkan dan semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.